Basic wall. Sebelum kita membuat model wall, kita harus menyadari bahwa terdapat perbedaan ekspektasi wall yang kita bayangkan dan wall pada Revit. Wall yang kita bayangkan atau kita ekspektasikan itu adalah wall yang memiliki berbagai macam detail dengan kedalaman detail yang beraneka ragam. Wall yang kita buat dalam Revit itu beda dari itu. Salah satu fungsi wall adalah membentuk benda vertikal ke atas dengan berbagai macam bentuk, tidak hanya masif, tapi juga kombinasi melion yang berpola vertikal dan horizontal dan panel. Dan polanya tersebut direpresentasikan dengan model. Ada juga tembok yang menumpuk atau dengan bentuk khusus. Lantas, apakah wall yang kita harapkan ini tidak dapat dibuat? Bisa, tetapi tidak hanya dengan satu fungsi. Untuk lebih memahami terkait seberapa detail yang harus dibuat, kuasailah ilmu tentang level of detail, LOD. Wall merupakan suatu sistem family dengan berbagai macam bentuk di dalamnya. Untuk membuat wall ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah wall arsitektural. Adalah tembok arsitektural dalam artian bukan elemen yang berfungsi sebagai pendukung bangunan atau struktural. Dapat dikatakan hanya elemen finishing, estetika, atau pengisi. Jika kita lihat wall arsitektural, dia akan dibagi tiga, yaitu basic wall, elemen yang disusun secara lapisannya tuh vertikal. Yang kedua adalah curtain wall, yaitu elemen memanjang yang disusun berdasarkan jarak tertentu secara vertikal dan horizontal. Dan di antara kedua jarak tersebut terhadap pengisi yang disebut panel. Ini yang disebut dengan curtain wall. Bedakan istilah yang digunakan sehari-hari, yaitu window wall dan curtain wall. Ini beda. Selanjutnya adalah stack wall. Itu adalah membuat wall yang disusun secara horizontal. Bedakan dengan basic wall, kalau materialnya disusun secara vertikal, kalau stack wall disusun secara horizontal. Selanjutnya kita langsung membuat saja wall arsitektural yang pertama, yaitu basic wall. Dan yang kedua kita lanjutkan dengan curtain wall. Dan yang ketiga adalah stack wall. Ketiga ini adalah bagian dari architectural wall. Selanjutnya adalah ada wall struktural. Adalah elemen bangunan seperti tembok yang berfungsi sebagai struktural. Biasanya digunakan oleh arsitek untuk dinding struktural. Jadi yang menggunakan wall struktural tidak hanya struktur, tapi arsitek juga. Secara bentuk ini sama dengan wall arsitektural, tapi secara definisi memang berbeda. Selanjutnya adalah wall by face, yaitu sistem pembuatan model tembok dengan menggunakan acuan model 3 dimensi. Acuannya ini adalah in-place mesh. Contoh di sini penggunaan wall by face dengan menggunakan in-place mesh. Di sini kita sudah memiliki meshing yang kita buat dengan in-place mesh, lalu kita menggunakan wall by face. Untuk contoh pertama kita menggunakan roof by face. Ini prinsipnya sama, lalu kita bisa di sini contoh lain menggunakan wall by face, kita bisa pilih face-nya dan kita bisa pilih jenis wall-nya, tidak hanya basic wall, tapi curtain wall, bahkan stack wall. Kita bisa gunakan untuk wall by face. Dan selanjutnya setelah itu adalah wall sweep dan wall refill, yaitu membuat elemen yang menerus secara vertikal maupun horizontal pada tembok. Elemen ini bisa sebagai penambah atau pengurang volume dari wall tersebut. Contoh wall sweep dan wall refill. Kita langsung masuk ke wall sweep, kita pilih permukaannya, dan langsung oke. Di situ terlihat langsung terbuat wall sweep-nya. Wall sweep itu menambah, wall refill itu mengurangi. Secara bentuk, untuk ketiganya, basic wall, curtain wall, dan stack wall akan kita bahas secara sekaligus. Untuk instance parameter, wall itu harus memiliki working plane sebagai dasar yang disebut dengan base constraint. Dan untuk ketinggiannya bisa mengacu ke work plane lainnya atau ke level. Tapi juga bisa kita buat connected, unconnected, dan kita isi ketinggiannya.
Cross section adalah untuk menentukan apakah tembok ini dimiringkan atau tidak. Kemiringan ini bisa dibuat tebalnya secara konsisten dari bawah ke atas atau masing-masing sisi memiliki sudut kemiringannya yang berbeda. Contoh penggunaan cross section. Ada beberapa pilihan, slanted, vertikal. Di sini kita coba pertama adalah yang slanted. Slanted ini diberikan kemiringan. Kemiringan secara benda secara keseluruhan. Di sini terlihat benda yang ini sudah tercoak. Ini bisa dimungkinkan. Dimiringkan ke kanan ke kiri sesuai dengan plus dan minus. Tetapi jika kita menggunakan tapered, itu tidak bisa karena benda ini tercoak. Tapered itu digebungkan di sisi kanan dan kirinya. Di sini kita coba balikan ke posisi awal dan kita tapered, kita eksterior ke tapered, maka dia akan digembungkan di sebelah kiri, eksterior dan atau interiornya. Kira-kira fungsinya seperti itu. Harus full bendanya, tidak boleh tercoak. Selanjutnya adalah structural. Pastikan structural ini tidak dicentang, karena kalau dicentang maka dia akan menjadi wall struktural. Secara bentuk itu sama, tapi secara fungsi berbeda. Secara bentuk hampir semua bentuk garis itu dapat dibuat dari garis, kotak, poligon, dan seterusnya, kecuali S-spline. Contoh pembuatan wall dengan berbagai macam bentuk. Yang pertama kita menggunakan line, normal saja. Kedua menggunakan rectangular seperti biasa. Kita menggunakan polygon. Di sini kita menggunakan circle. Hampir semua bentuk itu bisa dilakukan. Di sini kita menggunakan arc. Lalu kita lanjutkan menggunakan arc tipe yang lain. Di sini kita menggunakan arc juga. Lalu kita menggunakan ellipse. Di sini terlihat hampir semua bentuk yang ada dapat dilakukan oleh basic wall ini dan hasilnya sempurna. Setelah wall terbentuk, dapat kita edit secara vertikal dengan edit profile. Bentuk profil ini dapat kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh penurunan edit profile, pastikan cross sectionnya adalah vertikal, sebab vertikal yang bisa edit profile. Kita masukkan ke edit profile, maka profil dari tembok itu terlihat. Setelah itu kita bisa mengedit profil tersebut dengan tools yang ada. Fungsi untuk melubangi atau mengurangi satu tembok dapat dilakukan dengan wall profile, dengan wall opening, atau boolean operation terhadap in-place mesh yang memiliki kategori yang sama. Ini akan dijelaskan di materi selanjutnya. Contoh untuk melubangi sebuah tembok bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah di edit profile, hampir sama, tinggal kita buat profilnya, bagaimana kita melubangi. Yang kedua adalah menggunakan wall opening. Yang menarik di wall opening ini bisa kita atur lagi. Jadi dia kayak benda yang terpisah dengan wallnya, dan kita bisa atur openingnya. Dan ketiga yang cukup unik adalah menggunakan boolean. Pertama kita buat dulu in-place modelnya, karena menggunakan in-place model sehingga pengurang dari wall ini bisa sangat fleksibel. Di sini modelnya sudah kita buat, lalu kita rubah ini menjadi cut, void. Setelah itu kita cut, tapi pastikan kategorinya benda yang kita buat dan wall-nya adalah kategori yang sama. Tidak terelakkan bahwa pada suatu saat, posisi atas atau bawah wall terdapat bentuk model yang tidak beraturan. Dan wall tersebut harus diteruskan sampai ke atas atau ke bawah. Fungsi attach top or base ini yang membuat model secara otomatis akan menyesuaikan bentuk di atas atau di bawahnya. Detach top or base adalah mengembalikan ke settingan awal. Contoh attach top base. Di sini kita sudah memiliki atasnya dan langsung kita bisa attach top base wall itu. Yang menarik di sini adalah apabila
topnya kita geser, maka dia akan otomatis bisa di-adjust si wall-nya. Tapi apabila kita menggunakan edit profile, dia tetap menggunakan profile yang lama. Dan apabila profile yang kita rubah, maka fungsi ini sudah tidak bisa digunakan. Jadi pastikanlah dengan bijaklah menggunakan fungsi ini. Detach to base itu adalah mengembalikan ke posisi semula. Type parameter. Salah satu bagian terpenting adalah di bagian construction dan pilihlah structure. Di situ terdapat edit. Di sini menentukan lapisan material, ketebalan material dan sifat material tersebut. Nanti di sini akan menentukan juga posisi ketebalan secara keseluruhan dari lapisan-lapisan material yang ada. Selanjutnya adalah untuk cross-section definition, yaitu menentukan jenis cross-sectionnya. Kalau sebelumnya itu cross-sectionnya adalah bersifat instance, ini bersifat lebih permanen sebab dalam bentuk type. Wall join. Kita memiliki berbagai macam bentuk tembok, dan berbagai macam tembok itu pasti akan suatu saat bertemu atau berkoneksi. Perbedaan ini tidak hanya material saja, tetapi juga bentuk tembok itu bisa beda ketinggian, ketebalan. Pada saat bertemu inilah terdapat beberapa alternatif bagaimana kedua tembok itu bertemu. Untuk inilah fungsi ini ada. Cara penggunaannya adalah, pertama kita harus memiliki dua tembok yang berhubungan di salah satu sisinya. Biasanya pada saat bertemu itu secara default, Revit akan menentukan bagaimana dia berhubungan, tetapi kita tidak setuju dengan koneksi yang Revit berikan kepada kita. Cara penggunaannya adalah, pertama, kita harus memiliki dua tembok yang berkoneksi, itu sudah pasti. Setelah itu kita bisa menggunakan fungsi wall join. Setelah wall join aktif, maka dari Revit diberikan beberapa alternatif. Untuk lebih cepatnya kita bisa lihat pada contoh berikut. Contoh pertama ini kita mau melihat ada dua koneksi wall yang akan kita lihat secara denah, jadi bukan secara bentuk dulu. Kita lihat secara denah. Dan ini kita lihat secara denah potongannya. Skenario yang kita inginkan, kita mau tembok itu terkoneksi tapi tidak terkoneksi. Jadi kita menggunakan disallow join seperti ini. Jadi dia tuh terlihat nempel tapi tidak nempel. Dan kita bisa mengkoneksinya kan lagi. Itu menggunakan disallow join. Untuk mendapatkan beberapa alternatif, kita menggunakan wall join, dan setelah itu wall join akan memperlihatkan item mana saja yang bisa kita lihat. Di sini kita menggunakan beberapa pilihan, bisa join, bisa tidak. Untuk lebih jelas, kalau kita melihat dari secara 3D, kita masuk ke wall join. Setelah itu, dari sana terlihat beberapa alternatif pilihan, kita bisa kita next untuk memperlihatkan pilihan apa saja yang ada. Edit wall. Material pada wall. Material pada wall biasanya disusun dengan beberapa cara, dan tidak hanya mengatur material saja, tetapi juga dapat menentukan bentuk. Penyusunan material secara horizontal. Di sini terdapat lapisan-lapisan material. Ini terdiri dari 3 zona, yaitu zona eksterior, interior, dan core. Pastikan untuk bagian core gunakan function yang structure. Dan yang eksterior dan interior bisa menggunakan finishing atau lainnya. Material bisa dipilih sesuai dengan fungsinya, diambil dari list material yang sudah ada. Thickness adalah ketebalan dari material tersebut. Dan apabila benda ini dalam bentuk taper, maka terdapat material yang memiliki ketebalan bervariabel. Sehingga variabel ini menentukan material mana yang memiliki ketebalan bervariabel atau tidak. Sangat dipengaruhi oleh tapernya atau bentuknya. Insert itu untuk menambah material, lawannya adalah delete untuk menghapus material. Up and down ini untuk memindahkan material ke atas atau ke bawah sesuai dengan susunannya. Default wrapping ini adalah bagaimana material ini tersusun di ujung suatu benda tersebut. Stack wall. Penyusunan material secara vertikal tidak hanya dapat disusun secara model, tetapi dapat juga disusun secara material.
Kelemahan dibanding stack wall yang disusun secara model adalah ketebalan material yang digunakan terbatas dengan material yang sudah dipakai sebelumnya. Cara penggunaannya, pilihlah split region, lalu split material yang sudah ada, dan slice-lah benda tersebut. Pastikan ukuran ketinggian benda tersebut sudah benar, bukan ketebalannya, dengan menggunakan tools modify. Buatlah material yang mau kita insert dengan ketebalan 0. Lalu pilihlah material tersebut, lalu pilihlah assign layer, lalu pilihlah area material yang kita akan selipkan. Setelah itu, daerah yang sudah tersplit ini bisa digabungkan dengan daerah yang lain dengan menggunakan merge regions. Setelah itu, benda itu sudah terpotong-potong sesuai dengan yang kita inginkan. Sweep dan refill sama dengan stack wall, tidak hanya dapat dilakukan secara model, tetapi dapat kita edit melalui material. Caranya, kita bisa pilih bagian swipe atau refill. Swipe ini untuk menambahkan, kalau refill untuk mengurangi. Dan di sana ada pilihan insert. Lalu kita bisa memilih profile yang kita mau. Profile ini adalah berupa loadable family yang bisa kita edit atau kita buat sesuai dengan kebutuhan. Di sana terdapat material. Ini untuk menentukan material swipe yang kita tentukan. Lalu di sana terdapat distance, yaitu jarak dari bawah wall. Side itu untuk menentukan swipe atau refill ini di bagian luar atau dalam. Offset adalah jarak antara tembok dan penampang tersebut. Di sini terdapat contoh ada suatu tembok. Apabila kita edit type dan kita lihat materialnya, di sini masih hanya 2:2. Untuk mengeditnya kita bisa pastikan lihat dari section, harus ini section. Di sini kita coba memasukkan suatu profile. Pertama kita pakai default dulu, dan di sini ada profilnya kotak. Tapi kalau kita mau mengeditnya lagi, kita menentukan load dulu profilnya terlebih dahulu. Kita load dan profilnya bisa kita ganti. Sini kita ganti dan langsung profilnya yang tadi sebelumnya kotak sudah menjadi profil yang sudah kita inginkan. Ketinggiannya bisa kita atur, kita coba ke 280 ke atas dan kita oke dan kita apply. Di sini tidak hanya material tapi modelnya pun sudah terbentuk. Jikapun kita buat tembok lain, maka dia secara otomatis akan mengtrimkannya seperti ini. Selanjutnya kita mencoba untuk mengsplit. Kita sudah menggunakan split, kita cari material yang kita bisa split. Setelah itu kita tentukan ketinggiannya dengan modify, kita benarkan ketinggiannya, apakah sudah benar. Setelah itu kita buat material dengan ketebalan 0. Kita menggunakan konkrit untuk yang material paling bawah. Setelah itu kita assign ke material itu ke material yang paling bawah. Ini tidak hanya potongan saja, tetapi apabila kita lihat dari samping atau dari perspektif, itu sudah sesuai dengan material yang kita potong tersebut. Jadi tidak hanya split dari model, tapi ini kita ngedit dari material.